wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kelompok 3 tentang mitigasi bencana 3 bangunan di Tulunggong terbakar, yang disusun oleh saya, Yuli Agustina, dan di sebelah kiri saya, Jeki, dan di sebelah kanan saya, Adelia Septiana Putri. Juga Di samping saya, Oke. Untuk pendahuluan di latar belakang. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Geting, Tulunggong, Jakarta Utara pada Rabu 29 September 2021. Penyebab kebakaran tersebut dari dupa yang dibakar oleh penghuni di gudang masker. Dalam mencegah terjadinya kebakaran. Menurut peraturan pemerintah nomor 21/2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan adalah penataan ulang. beroleh beberapa rumusan masalah. Di antaranya sebagai penyebab terjadinya kebakaran. Apakah ditemukan sejumlah korban peristiwa kebakaran? Apakah ada kerugian dan peristiwa kebakaran tersebut? Bagaimana kronologi kejadian kebakaran tersebut? Tujuan mencari penyebab terjadinya kebakaran serta mencari sejumlah korban serta keadaan mencari kerugian dan peristiwa kebakaran tersebut. Dari kronologi kejadian waktu tersebut. Manfaat. 1. Lokasi Jalan Gatot Subroto, Payakumang, Ketapang, Kalimantan Barat. 2. Pelaksanaan 30 September sampai dengan 15 Oktober 2021. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Referensi internet. 3. Melakukan diskusi dengan teman sekelompok. Penyebab kebakaran tersebut dari dupa yang dibakar oleh penghuni di gudang masker. Diketahui terdapat 3 bangunan yang terbakar, yaitu 1 bangunan berlantai 1 dan 2 bangunan berlantai 3. Karena bahan-bahan masker yang diproduksi, sehingga terjadi penjalaran ke bangunan 3 lantai sebelahnya, yang merupakan rumah dan kos-kosan. Selain 3 bangunan terbakar, terdapat 2 unit kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 6 unit. Karena kejadian tersebut, terdapat 10 korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas dan warga melalui pintu belakang. 4 anak-anak dan 6 orang dewasa. Untuk investigasi kecelakaan, penyebab langsung, kondisi bahayanya adalah membakar dupa di dekat bahan material yang mudah terbakar. Tindakan bahayanya adalah mengerahkan 18 unit pemadam dan korban jiwa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Penyebab tidak langsungnya, pribadi, 1 rumah tinggal, pekerjaan adalah gudang masker serta indekos. Saksi bernama Paramita pada tanggal Rabu 29 September 2021. Menurut keterangan saksi, saat dirinya sedang berada di dekat lokasi, tiba-tiba mendengar suara ledakan. Api kemudian muncul dan membakar 3 bangunan terdiri dari indekos, gudang masker, dan rumah tinggal. membakar dupa di gudang masker. Juga terjadinya kebakaran tiga gudang yang diakibatkan oleh misteri yang mudah terbakar. Dari kebakaran tersebut juga mengakibatkan sejumlah kendaraan yang terparkir, yaitu 2 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit kendaraan roda 2 terbakar. Juga 10 korban yang berhasil diselamatkan, yaitu suami, istri, 2 adik, 4 anak, dan 2 pembantu. Untuk tim dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, yaitu Ketua Yulia Agustina, Wakil Adelia Septiana Putri, Sekretaris Kristi Sasakovita Soja, dan anggota adalah Jeki. Tema proyek dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 yang bertema 3 bangunan di Tulunggong terbakar. Latar belakang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, yaitu kebakaran ini terjadi di Jalan Geting RT 07 RW 012 kawasan Tulunggong
September 2021 pagi hari sekitar 9.35 WIB. Perumusan masalah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, yaitu penyebab terjadinya kebakaran, juga apakah ditemukan sejumlah korban dari peristiwa kebakaran tersebut, apakah ada kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut, dan bagaimana kronologi kejadian kebakaran tersebut. Tujuan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, yaitu mencari penyebab terjadinya kebakaran, mencari sejumlah korban beserta keadaannya, mencari kerugian dari peristiwa kebakaran tersebut, dan mencari kronologi kejadian kebakaran tersebut. Pelaksanaan observasi dilakukan pada tanggal 30 September 2021, yaitu mencari sumber berita di beberapa sosial media seperti Google dan YouTube. Penyusunan hipotesa dan laporan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021, yaitu dari peristiwa kebakaran tersebut sepertinya memiliki korban luka yang diduga adalah keluarga dari pemilik rumah tersebut. Evaluasi hasil dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021, yaitu membuat laporan setelah mengevaluasi berita, yaitu menemukan penyebab terjadinya kebakaran serta keadaan sejumlah korban di peristiwa kebakaran tersebut. Saya ingin bertanya perwakilan dari kelompok 2. Apa yang dilakukan apa perbaikan pemerintah setempat tentang kebakaran tersebut? Aku ingin bertanya, bagaimana usaha untuk memulihkan kondisi psikologis para korban? Izinkan saya menjawab pertanyaan Fitriani, perwakilan dari kelompok 2. Apa perbaikan pemerintah dari kebakaran tersebut? Karena di sini tidak dijelaskan bagaimana pemerintah menangani, maka izinkan saya mengambil materi dari yang sudah Pak Cek kasih sebelumnya, yaitu dengan menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008, semua bisa dicegah dengan dilakukannya penataan ruang. Karena penataan ruang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dari Duratun kelompok 1. Bagaimana usaha untuk memulihkan kondisi psikologis para korban? Seperti di daftar pustaka di bagian Kun Hongbong di Facebook, itu adalah video keluarga dari korban, yaitu orang tua dari korban. Dan kebetulan para korban di situ baik-baik saja. Kondisi psikologisnya ternyata bisa dipulihkan dengan cepat. Untuk alasan itu mungkin ada penanganan medis yang memang tidak dijelaskan di dalam laporan ini, maupun di berita tersebut. Tapi kondisi mereka baik-baik saja dan pulih dengan cepat. Saya bimbing anak perempuan saya misi saya satu jadwalnya Fredito, saya ada salah satu lagi ini bantu saya sama. Oke, kita cepat terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya sudah menolong nyawa anak dan cucu saya dan menantu saya. Terima kasih. Inilah yang saya bisa sampaikan. Ruang-ruang senantiasa membuat kami atas kebaikannya. Yang dilakukan oleh kelompok 3 ya untuk pembuatan observasinya sudah bagus dan lengkap. Apa yang digambarkan oleh kelompok 3 berkaitan dengan lembar observasi atau lembar kerja yang seharusnya diisi sudah cukup lengkap. Bahkan yang cukup menarik di sini adalah untuk kelompok yang lain nanti ke depannya juga bisa dilakukan adalah di sini. Ketika menampilkan daftar pustaka, ternyata sumber validasinya dari observasi yang dilakukan oleh kelompok 3 cukup
membantu bagi siapapun yang mencari informasi tentang kebakaran di Teluk Gong. Ini yang dimaksud. Jadi observasi itu bukan hanya satu sumber, tapi beberapa sumber boleh dimasukkan sebagai penguat dari dasar argumentasi yang akan kita berikan atau argumentasi yang akan kita gambarkan di dalam presentasi. Ya, oke. Sip, cukup untuk kelompok 3 ya. Nanti kedepannya kita masuk ke tema selanjutnya. Bagi kelompok-kelompok yang lain nanti juga dijadikan masukan hal-hal yang bagus dilanjutkan, kemudian yang kurang bagus dari kelompoknya atau kurang sempurna dari kelompoknya nanti belajar untuk menambah hal-hal yang perlu ditambahkan. Oke, clear. Tepuk tangan.